sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadzihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadzina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih meneruskan tentang proses roh setelah ibaratnya ditanyai malaikat-malaikat kemarin. Kemarin sudah diterangkan di malam Rabu kemarin ya. Nah, terus kemarin diterangkan tentang bahwasanya roh itu balik ke rumah sudah. Kemarin tentang roh dan ruhan sudah. Sekarang wasuila dan ditanyai siapa ba'dul hukama'i, sebagian ahli-ahli hikmah, artinya orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu mereka-mereka kan namanya kekasihnya Allah, kan diizin sama Allah untuk diberi penjelasan atau dikasih tahu tentang rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditanyai an makanir ruhi, tentang tempatnya roh-roh, an makanil arwahi, dari tempatnya roh-roh ba'dal mauti, setelah mati. Setelah mati itu roh itu di mana? Apa di bawah kolong? Apa di mana? Ya kan itu. Awas baik kalau di bawah kolong. Ketika Pak Janis tidur, aku mamamu. Juga kan. Faqala, maka dikatakan, faqala maka berkata siapa ba'dul hukama? Ana arwahal anbiya'i, sesungguhnya rohnya para nabi, alaihim itu atas para nabi assalamu, adapun keselamatan. Ana ruhal anbiya, sesungguhnya rohnya para nabi itu fi jannati adnin, di surga Aden. Ya. Di mana? Besok wae saya tunjukin ya. Kalau kita sudah ke sana, saya tunjukin. Nah, itu loh Pak Janis, surga Aden tuh. Umpama kan Pak Janis sudah males di dapur tuh kan, menikmati di dapur di kamar tuh. Kamu mana lah surga Aden, saya tunjukin ya kan. Wa takunu, dan ada apa roh arwah, ada itu fillah di lahat, ada itu muannisatan. Wa takun, dan ada apa arwah fillah di lahat, ada itu muannisatan, menenangkan atau menyenangkan atau menghibur ya. Li ajzadiha, kepada jasad-jasadnya para anbiya. Wal ajsadu dan adapun jasad-jasadnya para anbiya itu sajidatan, pada bersujud li rabbiha, kepada Tuhannya para anbiya tadi, para nabi. Itu bedanya kita dengan para nabi Pak Janis. Kalau para nabi itu jasadnya utuh dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beda dengan kita melungker remuk ya kan itu. Padahal ma alif rahimahullah. Ya muga-muga remuk-remuk nemen Pak Janis ya. Ya sama-sama bangkai tapi beda, bangkainya utuh dan bersujud. Ya kalau kita kan kemarin itu grogoti hari pertama, hari ketiga, hari keempat bledos ya kan. Qalal mu'alif rahimahullah. Qalal mu'alif rahimahullah. Wa arwahu syuhada'i, dan adapun rohnya para syuhada itu fil firdausi, di surga Firdaus. Surga Firdaus itu di mana Pak Janis? Fi wastil jannati, di tengah-tengahnya surga. Fi hawasilit tuyuri, di temboloknya burung-burung. Di temboloknya burung khudrin, yang hijau. Betul hijau Pak ya? Tatiru, yang terbang. Fil jannati, di surga, kaisu saat, kemanapun dia berkehendak. Jadi kemarin sesuai dengan ayat kita ngaji kemarin ya, bahwa orang yang syahid itu mereka tidak meninggal, balhum ahyaun,
balik mereka itu pada hidup, termasuk kemarin diterangkan di tafsir Sawi, termasuklah rohnya para wali, rohnya para ulama. Nah itu maka lebih enak kita tuh ibaratnya tuh connect bahasa sekarang ya, anak berhubungan dengan guru-guru kita itu kalau beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la, sudah ibaratnya kembali kepada Allah, lebih bebas, lebih cepat untuk kita ingin bertemu. Beda dengan kalau beliau masih ada, ya harus hadir ke sana. Suma takti, maka lalu mendatangi apa burung-burung tadi, ila qonadilin kepada lentera, mu'allaqatin yang digantungkan bil arsi di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa arwahu wildanil muslimin, dan ini adapun rohnya anak-anaknya orang Islam. Ini yang sering ditanyakan Pak Rozak kemarin ya, rohnya anak-anak gimana Pak? Nah ini fi hawasili asafiril jannati, di apa tuh namanya, temboloknya burung kecil, di temboloknya burung kecilnya surga. Nah itu ya. Wa arwahu wildanil musyrikina, dan adapun rohnya anak-anaknya orang musyrik. Kalau tadi rohnya anak-anaknya orang Islam, kok langsung surga pokoknya ya. Kalau rohnya anak-anaknya orang kafir, wa arwahu wildanil musyrikin, dan adapun roh-rohnya anak-anaknya orang-orang musyrik itu taduru, berputar-putar, gangsing-gangsing, atau ibaratnya ya apa ya, muter-muter lah, keliling-keliling, raun-raun. Fil jannati, di surga, di surga. Dia muter-muter bingung kemana ini ya, gitu. Muter terus maksudnya Pak Kamto. Kenapa kok muter terus? Laisa, tidak ada laha. Laisa, tidak ada laha itu bagi wildanul atau anak-anaknya orang musyrik apa makwa, tempat tinggal, ila yaumil kiamati, hingga besok hari kiamat. Pokoknya keliling-keliling tok. Ya, Qur'an mu'alif rahimahullah. Kadang nak Mas Gedon ketemu ya kan, wis apa? Tuyul, ngomong. Nah, itu mungkin lagi turun gunung Mas Gedon. Ya ndak itu lain ya kan, itu tiga tenan. Wah, tuyul iki. Ngon-ngonane sapa iki? Bukan rohnya anak-anak orang musyrik, bukan, tapi ya memang tuyul jin ya. Sumaya, jadi kalau rohnya anak-anaknya orang kafir, orang musyrik itu cuman keliling-keliling di surga, belum masuk. Kalau tadi kan masuk, kalau rohnya anak-anak orang muslim. Kalau rohnya anak-anak orang musyrik, dia keliling-keliling tok, belum masuk. Nong emper, nong teras lah. Sumayadkhuluna, sumayuhdimuna, maka lalu pada melayani siapa rohnya orang anak-anak orang kafir tadi, al mukminina, kepada orang-orang mukmin. Baru kalau disuruh melayani baru bisa masuk. Wa arwahul mukminina, dan adapun rohnya orang-orang mukmin, mudah-mudahan termasuk kita-kita ya. Alladzina, yaitu orang-orang alaihim yang itu. Wah, ini agak bahaya ini. Dan adapun rohnya orang-orang mukmin, yang bagaimana mukmin yang bagaimana, alladzina, rupanya orang-orang, alaihim yang itu bagi alladzina, dainun, adapun punya hutang, wa madzalimun, dan ibaratnya menanggung hutang ya. Ya maksud punya hutang masih belum dibayar kok mati gitu loh. Wa madzalimun, dan juga orang-orang yang dolim. Kalau saya mati duluan ikhlasan sama ya. Wa madzalimun, dan orang-orang yang dolim. Mau pernah jotos koncone ya kan, pernah mitnah kawannya ya kan. Nah itu mu'alaqatun, digantungkan bilawai di angkasa. Latisola, tidak akan menyentuh, tidak sampai ilal jannati, kepada surga. Apanya?
Yes pokoknya yang ada dolim, yang ada hutang, yes pokoknya belum sampai ke surga rohnya, bergantung di antara langit dan bumi. Jombeler makanya ya Pak Topik ya. Kita harus tobat, minta maaf kepada kawan-kawan kita semua. Enggak Pak Topik kok semua. Kope aku ngomong Pak Topik maksud nyontoke itu, mencontohkan orang-orang yang mendolimi kawannya, seneng mitnah, seneng ibaratnya itu membunuh karakter ya kan. Nah itu seneng utang tapi ra gelem bayar ya kan. Nah itu nanti rohnya itu digantungkan antara bumi dan langit, tidak sampai ke surga. Wala ila samai juga tidak sampai ke langit, ya antara bumi dan langit. Bergantung-gantung. Untung kita tidak nampak ya kan. Kalau nampak dongopo kayak kan gitu. Qala mu'allif rahimah. Lah, itu sampai kapan kata Yahudi sehingga membayar siapa orang tersebut Anda dari roh adaina kepada hutangnya. Jadi sampai dia membayar hutangnya. Itu. Datang ke rumahnya guru. Datang ke rumah bolaknya gitu. Nggak bisa lagi kalau ke rumah orang. Anda kan diizinkan ke rumahnya sendiri. Nengok jandanya yang dinikahi orang itu. Dikelonin orang kemarin ya kan? Itu. Ya. Dibayar kalau punya utang. Wal madolimu dan juga sampai dia menyelesaikan kedolimannya. Nah itu ya. Itu wa arwahul muslimina dan adapun rohnya orang-orang muslim al musirrina yang melakukan dosa ya, bergelimang dosa. Itu tuh adibu diseksa fil qabri di kuburnya ma'al jasadi berserta jasadnya. Tobat sadurunge mati nggih. Nah kita tetap melakukan dosa itu sampai mati kok belum tobat. Salat ya masih ditinggalkan, masih bolong ya kan. Nah, pokoknya usahakan minimal hasil ngaji itu salat gak ditinggal gitu loh gitu. Seminimalnya itu ya. Masa wis ngaji pirang-pirang tahun kok salat aja tinggal ya kan itu. Kari-kari dikit jadilah, cuma jangan ditinggal. Karo kok ditinggal sama sekali, yaitu adibu akan disiksa fil qabri di dalam kuburnya ma'al jasadi berserta jasadnya. Itu. Ya untung kita tuh kalau di hadisnya Nabi yang lain itu tentang di kuburan itu kan semua makhluk dengar kemarin ya kan, kecuali jin dan manusia. Karena kalau sampai kita dibocorin, kita tidak kebagian tempat ngaji. Nah, kita tidak kebagian masjid, tidak kebagian tempat. Untung tidak dibocorin. Karena semua yang Allah perintahkan, yang Allah larang itu ukurannya iman. Ya, ukurannya iman. Orang itu mampu melaksanakan perintah ya karena keyakinan atau imannya kepada Allah. Orang itu mampu meninggalkan daripada larangan ya karena keyakinannya atau keimanannya kepada Allah. Semakin kuat ya semakin kuat ibadahnya, semakin kuat menjauhi larangannya itu. Wa arwahul kafirin, makanya iman tuh naik turun. Ya salah satu Pak Janis ya, salah satu upaya kita atau usaha kita untuk mempertebal atau menguatkan iman kita ya dengan hadir dengan mendengarkan ceramah, mendengarkan daripada ilmu-ilmu ya kan, itu yang memupuk atau meningkatkan atau berpengaruh dengan naik dan turunnya iman kita. Wa arwahul kafirina wal munafikin, dan adapun wa arwahul kafirina dan adapun rohnya orang-orang kafir, wal munafikina dan orang-orang yang munafik itu fi sijjini di dalam neraka sijjin. Ini juga jangan ditanyakan di mana tempatnya ya. Yang 70 tahun nibukkan HP itu loh. Mas Gendon yang bloke HP, plung 70 tahun yang akan datang baru nyampe dasar. Nah ya, sijjin itu fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam.
Wa tu'aridu dan apa itu namanya? Didatangkan, maksudnya itu dihadapkan, siksa maksudnya, alaiha kepada neraka jahanam si jin tadi, guduan di dalam pagi hari, wa asyian dan juga hingga sampai sore hari. Pokoknya pagi sore malam dihadirkan atau disiksa di jahanam, ya kan? Kalau orang mukmin yang banyak dosa tadi kan di kuburan disiksa. Kalau orang kafir langsung neraka, gitu ya. Nah ini rohnya ini langsung di neraka. Wakila dan dikatakan anaruha. Sesungguhnya roh itu jismun, suatu jisim, latifun yang lembut. Kayak apa lembutnya Pak? Kayak tepung apa-apa, entah itu nanti keterangannya. Walidzalika. Dan karena demikian itu, Pak Janis tadi apa yang ditanyakan tadi? Roh macam mana tadi? Walidzalika dan karena demikian la yuqalu. Tidak dikatakan siapa Allah Ta'ala duruhin kepada yang mempunyai roh. Li'anahu karena sesungguhnya keadaan itu yastahilu, sangat mustahil ayakuna. Jika ada itu mukhilan mukhallan mustahil. Kal ajsami seperti jisim. Jadi roh itu tidak seperti jisim. Roh itu suci dari awalnya dan roh itu tidak mati. Orang itu dikatakan mati walaupun menurut dokter itu denyutnya tidak ada, jantungnya tidak berdenyut, atau Pak Janis kemarin tidak doyan makan, ya kan? Atau Pak Kanto kemarin belum keloneh, ya kan, itu tidak ngomong, ya kan? Tapi kalau menurut agama yang disebut mati itu rohnya keluar, baru orang itu dikatakan mati. Memang yang nyulitkan kita itu ya jisim kita itu, badan kita itu, ya kan? Kalau roh itu sebenarnya suci dari awalnya, karena roh itu amrun min amrillah, perkara dari perkaranya Allah. Ada kan dicabut ya roh itu tetap suci. Menjadi nggak suci itu karena kita, ya kan? Yang pengen duit ini itu, pengen bojo, ya kan? Kalau roh itu sebenarnya kan nggak kena, ya kan? Kalau roh itu ibaratnya umpama seneng orang kan bayangin kan sudah. Ya beda nak jisim nih, kalau nggak ngeloni betul ya nggak zina betul ya nggak kelakon, kan gitu, nggak puas. Kalau roh itu bayang kayak gitu, sudah itu puas dia kan gitu. Tapi kalau jisim kita itu yang repot. Jadi Allah repot buat bank ya gara-gara jisim kita, gara-gara doyan makan, kan? Sampai Allah tuh ibaratnya membuat menyak ya gara-gara kita. Nak pengen kulu kilir, ya kan? Gara-gara sampai minyak mahal itu ya gara-gara jisim kita itu. Qur'an mu'alif rahimahullah. Waqat qila. Dan sudah dikatakan, dan sudah benar-benar dikatakan anaruha. Sesungguhnya roh itu arsun, Pak. Apa maknanya? Irdun, ada titiknya ya? So di sini. Terus itu adalah suatu nyawa, suatu senyawa ya. Suatu senyawa. Senyawa itu apa pokoknya sulit diterangkan ya roh. Nanti diterangkan. Nanti apakah ada keterangannya bahwa roh itu sulit diterangkan. Wakilah dan dikatakan yushaku pecahan atau lembut-lembutnya minal hawa dari hawa. Maksudnya tuh yes, tidak nampak itu. Wahadani dan adapun inilah kedua-duanya itu al-qaulani, dua pendapat. Qaulan kepada suatu pendapat, qaulaman dua pendapatnya orang-orang angkara yang mengingkari adzabal qabri kepada siksanya kubur. Jadi beberapa pendapat namanya roh itu. Pokoknya roh itu amrun min amrillah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Di Quran ya. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utituhu minal ilmi
illa qalila. Dan pada bertanya siapa orang-orang, ya orang mukmin ya orang kafir, karena bolak-balik ayat itu ya, tentang roh, kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Kul katakanlah wahai Muhammad, ar-ruhu adapun roh itu min amri Rabbi, dari perkaranya Tuhan. Wa ma utitu, dan tiada diberi siapa saya kepada tentang ilmunya roh illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Nah itu ya. Ruwiyah diriwayatkan anal Yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu atau pada datang ilan Nabi, kepada baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alu, maka lalu pada bertanya siapa orang-orang Yahudi kepada baginda Nabi, bertanyanya anir ruhi, tentang masalah roh. Wa an ashabir raqimi, dan tentang ashabur raqim, orang yang menempati tempat ya. Wa an dil Qurnaini, dan juga tentang dil Qurnain. Jadi pada suatu saat ada orang Yahudi datang kepada Nabi, tanya, Nabi, apa itu roh? Apa itu ashabur raqim? Apa itu dul Qurnain? Maka dikarenakan Nabi itu tidak bisa kecuali dari wahyu, ya kan? Fanazala, maka datang fisanihim, karena di dalam tentang masalahnya orang Yahudi yang tanya tadi, apa suratul kahfi, surat kahfi. Wa nuzila, dan diturunkan fi haqqir ruhi, di dalam haknya roh, apa qauluhu ta'ala, dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utituhu minal ilmi illa qalila. Wa yas'aluna, dan pada bertanya siapa orang Yahudi kepadamu wahai Muhammad, 'anir ruhi, dari tentang masalah roh. Qul maka katakanlah wahai Muhammad, ar-ruhu adapun roh itu min amri rabbi, dari perkara Tuhanku. Ya, terusannya, dan tiadalah saya diberikan pengetahuan tentang roh kecuali hanya sedikit. Jadi gini, dalam bahasa Quran itu ada dua, yaitu amr dan kholqun. Nah ya, amr itu contoh ini tadi roh, contoh lagi kalamullah. Contoh lagi ada yang lainnya. Lah, selain yang dicontoh-contohkan itu, maka itu namanya makhluk atau kholqun, termasuk kita, ya kan? Rohnya amrun, tapi jasadnya kholqun. Dunia ini kholqun, yang gaib-gaib itu baru amrun. Nah, gitu maksudnya ya. Kila, maka dikatakan, nggak usah dipikir banget-banget Pak Janis ya, nanti pening ya. Pokoknya didengerin gitu aja. Wah, pernah denger begitu ya kan, itu gak usah nak mencari paham, pening gitu nanti malah. Ya karena tadi roh itu min amri Robbi, perkara goib, perkaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kuasa apa otak kita ya. Kila dikatakan mana adapun maknanya amr itu min ilmi Robbi, dari ilmunya Tuhanku. Nah gitu ya. Wala ilmili, dan bukan ilmu dariku, dan tidak wala ulima, dan tidak diberitahu li kepadaku bi, tentang ilmunya Robbi, tentang roh tadi. Nah gitu loh ya, maknanya begitu. Wakila, kalau ada yang berpendapat begini begitu terserah. Yang penting kata Nabi itu kalau tentang roh, ya kan, itu pokoknya wis perkaranya Allah. Nah gitu ya. Nah, pokoknya ciri-cirinya macam mana roh itu? Kalau orang itu masih hidup ya rohnya masih ada. Nah, kalau orang itu mati ya berarti rohnya pergi. Jasadnya yang mati terus dikubur. Nak sing gelem ngubur ra gelem ya wis. Wakila, dan dikatakan ana ruha, sesungguhnya roh itu raisa, tidak ada apa roh itu bimakhlukin, dengan bangsa makhluk. Li'annahu, karena sesungguhnya roh itu amrullahi ta'ala, perkaranya Allah ta'ala. Wa amrullahi ta'ala, dan adapun perkaranya Allah ta'ala itu kalamun, dari kalamnya Allah. Nah, ya kan? Nah, itu ada pendapat begitu. Maksudnya kalamnya Allah bagaimana Pak? Pokoknya bahwa Allah, kita yakin bahwa Allah itu berkalam, berbicara, gitu ya.
Wakilah dan dikatakan makna adapun maknanya, tapi kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya kita. Bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya kita. Itu wae lah ya. Nah, mudahnya. Nah, karena kalau dalam tauhid itu kalau kita keliru bayangin, itulah malah yang benar. Kalau kita keliru bayangin tuh ya, illam yudrok fahuwa yudrok. Kalau kita tidak menemukan Allah tuh bentuknya bagaimana, nah itu malah ketemu. Nah, malah yang benar. Tapi kalau kita ketemu bentuknya begini-begini, nah itu salah. Karena mukhalafatul lil hawadis, tidak sama dengan barang baru, Pak Dar nggih. Pokoknya kita keliru bayangke itu malah bener. Nah, itu begitu tuh ya. Oh, berarti panjang ya? Enggak begitu. Nah, pokoknya asal enggak begitu tuh itu malah yang bener. Illam yudrok fa huwa yudrok. Andai kan kita tidak menemukan itu malah yang bener. Nah, itu begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Besok apa? Kita pas ngaji Aqidatul Awam insyaallah ada ya. Wakilah dan dikatakan makna adapun maknanya roh itu yakunu ada apa roh min amri ada itu min robbi dari Tuhanku bikalimatin dengan bikalimatikun dengan kalimat kun adalah engkau ya ada gitu ya. Wa inal amro dan sesungguhnya perkara itu ada ala durbaini atas dua macam. Jadi perkara dari Allah itu ada dua. Yang pertama itu amru tazamu perkara yang wajib atau apa itu namanya ya, melekat istilahnya. Contohnya ka'amrihi seperti perintahnya Allah bil ibadati dengan ibadah, kasolati seperti solat, wasomi dan puasa, wal haji dan haji, wa zakati dan zakat. Wa amru takwinin dan amr yang takwin. Takwin itu asalnya enggak ada jadi ada. Wa huwa adapun amru takwin itu amrul kun, perkara kun. Kaqouli ta'ala seperti dawuhnya Allah Ta'ala. Kun itu adalah engkau. Kun itu fi'il amar. Kana yakunu kaunan wa makanan fawa kainun. Wadaka mikwanun ya kun. Nah, itu. Fi'il amar. Fi'il yang menunjukkan perintah. Asal diperintah ada ya ada gitu. Kaqouli ta'ala seperti dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kul kunu hijaratan aw hadida kul. Katakanlah kunu adalah engkau, ada itu hijaratan menjadi batu, aw hadidan atau menjadi besi, aw khalqan atau makhluk, aw khalqan atau makhluk. Kaqouli ta'ala. Jadi kunnya Allah itu bisa bisa ibaratnya tuh jadi barang gitu ya, yang asalnya enggak ada menjadi ada. Ya ada kalanya khalqan makhluk. Kaqouli ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu sesungguhnya perintahnya Allah atau perkaranya Allah itu idza arada ketika menginginkan siapa Allah syai'an kepada sesuatu ayyaqula jika mengatakan siapa Allah lahu kepada saya kun adalah engkau fayakunu maka akan ada apa perkara tersebut. Wa amma qaulu ta'ala nazala bihi ruhul amin. Kata-kata nazala bihi ruhul amin, nazala turun bihi dengan nabi apa ruh aminun yang dipercaya. Maksudnya ruhul amin yang ada di ayat ini wa qaulu ta'ala dan dawuhnya Allah Ta'ala yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Itu yauma yaqumu di hari berdiri apa ruh wal malaikatu dan para malaikat shaffan dengan berbaris-baris kan. Wakilah dan dikatakan makna adapun maknanya ayat maknanya apa tadi kun ya fi surati roh ya fi surati bani adama di dalam pembuatan bani Adam. Wa anahu dan sesungguhnya
roh itu malakun malaikat adimun yang agung. Yakumu berdiri siapa malaikat wahdahu dengan sendirinya malaikat sofan di dalam barisan. Wa amma qauluhu ta'ala li adama fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Itu ya terusannya ayat ya. Li adama kepada Nabi Adam. Li adama fa idza sawaituhu ketika membentuk atau menyempurnakan ya kan siapa saya kepada Adam wa nafakhtu dan meniup siapa saya fi di dalam Adam min ruhi dari ruhku al ayat itu fa maknahu maka maknanya ayat ini itu idastawa ketika sempurna apa khalqu Adam alaihissalam penciptaannya Adam alaihissalam wa nafakhtu dan meniup siapa saya fi di dalam Adam ar-ruha kepada roh wahada dan adapun adalah keterangan ini itu idhofatun disandarkan itu idhofatul khalqi disandarkan kepada makhluk atau penciptaan wakilah dan dikatakan idhofatu takrimi karena disandarkan dengan kemuliaannya kama seperti keterangan yukol yang dikatakan nafatullahi wa baitullahi ya apa Pak nafatullah itu naqatullah ontanya Allah wa baitullahi dan baitnya Allah ya nah itu wa amma qaulu ta'ala dan adapun dawuhnya Allah taala wa nafahna fiha min ruhina fa idhofatu takrimin dawuhnya Allah Ta'ala wa nafahna dan meniupkan siapa kami fiha di dalam apa tuh rujuknya Pak ya min ruhina dari ruh kami fa idhofatu takrimi maka idhofah atau sandaran kemuliaan alama atas keterangan bayana yang menerangkan siapa kami hu kepada ma wakilah dan adapun dikatakan maknahu adapun maknanya roh dalam ayat itu maknahu adapun maknanya roh fanafahna fiha miruhina yakni Jibrilu yaitu malaikat Jibril alaihi salam adapun inilah keterangan itu kila dan adapun inilah keterangan itu kila dikatakan ar-ruh adapun roh itu ruhu Isa ibnu Maryam rohnya Isa bin Maryam li'annahu karena sesungguhnya Isa bin Maryam itu khuliqa diciptakan siapa Isa bin Maryam minafati Jibril dari tiupannya malaikat Jibril alaihi salam ditiupkan ke kerah baju apa kantong baju kemarin wakila di surat Ali Imran kemarin ya wakila dan adapun dikatakan maknahu adapun yang dimaksud roh di situ itu ar-rahmatu rahmatnya Allah qala Allah taala dawuh siapa Allah taala wa ayyadahum biruhim min wa ayyada dan menguatkan siapa Allahum kepada mereka biruhin dengan roh artinya dia dimaksud rahmat minhu dari Allah subhanahu wa ta'ala al-babu al-isruna fi dzikri suri semprong wal ba'si dan bangkit kubur wal fasli dan dikumpulkan di mahsyar wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.